Yang ketarik simpatinya bukannya orang Thailand, malah orang Indonesia. นี่คือคนที่จะแก้ปัญหาให้เราก็คือคนไทยทุกคนนะจ๊ะ Video versi aslinya ini nggak akan nyebar, nggak akan seviral video versi fitnahnya. Sebenarnya gue udah bosan ngomongin demo di Thailand. Karena dari tahun lalu sampai sekarang, yang di demo dia-dia aja. Prayut Chan-ocha, Lungtu, Pamantu. Tapi tiba-tiba di weekend kemarin, gara-gara satu artikel, banyak orang kita yang muji-muji dia, muji-muji Lungtu. Terus akhirnya banyak yang minta ke gue buat bahas ini lagi, biar makin jelas ini orang sebenarnya gimana sih sepak terjangnya. Ya udah kalau gitu langsung kita bahas situasi terkini di Thailand dan seputar Lungtu di Learning by Google. Oke, kita recall cepat dulu. Sebenarnya siapa sih Prayut Chan-ocha ini? Kalau gue biasa manggilnya Lungtu. Lung itu bahasa Thailandnya paman. Tu itu nama panggilannya Prayut. Lungtu, Pamantu. Jadi dia posisinya di Thailand sebenarnya apa? Ya dia sekarang posisinya Perdana Menteri. Perdana Menteri jalur kudeta. Nah buat video perjalanan karir Lungtu bisa lo lihat di video yang ini ya. Yang bahas tentang demo di Thailand tahun lalu. Itu udah detail kok gue jelasin di situ. Ketahuan tuh di situ pas tahun 2006 dia sempat ikut buat bantu ngekudeta Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Terus di tahun 2014 giliran Lungtu yang ngekudeta Perdana Menteri waktu itu. Yingluck Shinawatra, adiknya Thaksin. Terus abis dia ngekudeta, dia jadi Perdana Menteri, Lungtu tuh sempat ngomong, saya akan mengambil alih posisi ini sampai keadaan stabil. Abis itu Doi lanjut terus jadi Perdana Menteri sampai pemilu tahun 2019, yang katanya banyak direkayasa sama beliau, katanya. Terus ya udah, tetap jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Udah keburu nyaman kali ya. Dan sejak Lungtu ngejabat, pelan-pelan makin berasa adanya pembatasan kebebasan sipil, kebebasan media, sama kebebasan berpendapat. Doi juga sempat bikin buku judulnya Big Two, Two besar, nyeritain perjalanan dia selama jadi pemimpin. Tapi bukunya ini lebih banyak nyeritain sisi lembutnya Lungtu dibanding kepribadian otoriternya. Terus Doi juga bikin lagu yang judulnya Kwamsuk Hai Pratet Thai, kembalikan kebahagiaan Thailand. Lagu ini terus diputar di radio-radio sama TV-TV di jam-jam tertentu. Garis besarnya gitulah ya perjalanan karir Lungtu. Nah, demo dari tahun lalu yang lu lihat tuh, yang gede-gede banget itu adalah demo buat nurunin Lungtu. Kenapa diminta turun? Banyak alasannya, dari tuduhan korupsi sampai karena Lungtu dianggap terlalu deket sama pihak kerajaan. Jadi mau kayak apapun kelakuannya, tetap bakal dilindungin sama kerajaan. Karena kan raja yang sekarang juga kelakuannya alhamdulillah ya. Dan kalau menurut teman-teman gue yang orang sana, makin kesini tuh makin berasa dia diktatornya, makin ngeri. Sengeri apa sih? Ini ada contoh satu, ini kejadian yang menimpa teman gue. Ini kejadiannya baru banget. Jadi gue punya temen cewek, kebetulan dia nikah sama anggota parlemen di Thailand. Tapi dia dari partai yang berseberangan sama geng-gengnya Lungtu. Dan suaminya ini berani ngangkat masalah yang ngungkap bobroknya geng-geng Lungtu ini. Habis itu kemarin apartemennya temen gue didatengin 2 orang nggak dikenal. Bapak-bapak nyariin istri si anggota parlemen, nyariin temen gue. Terus pas dicek ternyata mereka pakai mobil dengan plat nomor palsu. Terus setelah sekitar sebulan diselidikin, baru ketahuan ternyata mereka adalah Intel. Mau ngapain coba? Ya kemungkinan sih mau neror istrinya, biar suaminya kerjanya nggak fokus. Salut nih gue sama temen gue mentalnya makanya. Kalau lu follow gue di IG, gue sempet kok ngepost gimana salutnya gue sama dia. Dan hebat. Contoh lainnya, udah sengeri apa Lungtu sekarang, ini sering dialamin follower-follower gue yang orang Indonesia yang tinggal di Thailand. Ini maaf banget ya teman-teman semua di sana ya. Jadi ada beberapa yang ngomong ke gue kan sering bikin IG story tentang Lungtu ya. Seolah-olah gue ngefans sama dia gitu-gitu kan. Nah itu waktu itu ada yang bilang ke gue, Bang, gue nggak pernah berani buka IG story lu di tempat umum. Nah dari situ juga kita udah tahu kan, semengerikan apa Lungtu di sana sekarang. Contoh lainnya kayak di penggunaan pasal 112 sekarang. Pasal yang isinya siapapun yang ketahuan ngomong jelek tentang raja atau tentang keluarga kerajaan bakal ditangkap dan dipenjara. Buat detailnya lu bisa nonton video gue yang ini, yang bahas tentang orang hilang di Thailand. Di situ detail kok gue ngasih taunya. Nah pasal ini kan sebenarnya buat ngelindungin anggota kerajaan ya. Tapi sekarang pelan-pelan juga bisa dipakai buat orang-orang yang ngehina Lungtu. Contoh paling terbaru tuh, lu ingat Amy The Bottom Blues? Penyanyi Thailand yang sekarang jadi aktivis. Dia kan punya lagu yang 1, 2, 3, 4, 5, I love you. 1, 2, 3, 4, 5, I
Terus kan itu kan liriknya diganti dan jadi lagu wajib demo. Liriknya diganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, I hear to tulisannya. Tapi kalau lu pakai pronunciation Thailand, itu dibaca jadi 1, 2, 3, 4, 5, I hear to. I hear to emang makian yang kasar banget kalau di bahasa Thailand. Terus tu-nya yang sebenarnya tu-nya TOO kalau di bahasa Inggris, kalau di Thailand kan dibaca jadi tu kan. Jadi maksudnya tuh kayak tu, lung tu. Jadi ya I hear to ya, lu ngerti lah maksudnya apa kan. Nah udah, sejak itu tiap demo orang-orang selalu pasti nyanyiin lagu ini. Nah, Emi The Bottom Blues yang kemarin sempat ditangkap gara-gara bakar foto raja, itu kan akhirnya bisa di bail out, bisa keluar dari penjara. Tapi tiba-tiba kemarin ada yang nuntut dia lagi dengan pasal 112. Lah, emang dia ngapain? Karena lagu 1, 2, 3, 4, 5 I Hear To itu, katanya di beberapa demo ada orang yang ganti liriknya jadi 1, 2, 3, 4, 5 I Hear O. O itu nama panggilannya raja. Ini kan udah dibuat-buat banget ya, harusnya yang ditangkap yang ngeganti liriknya itu. Ini kenapa malah Emi yang nggak pernah pakai lirik I Hear O sama sekali? Sekarang tuntutan yang minta Lung Tu turun jabatan pun jadi naik lagi. Karena Doi dianggap gagal dalam menanggulangi COVID di sana. Jadi tahun lalu sebenarnya gue tuh sempat iri banget sama Thailand. Karena di sekitar bulan Juni 2020, saat kita lagi PSBB, kasus harian COVID di Thailand itu cuma satu. Cuma satu. Kita majuin dikit ke bulan November 2020. Kita ambil tanggal 22 deh, 22 November 2020. Kita lihat kasus harian di Indonesia ada 4.360 waktu itu. Kasus harian di Thailand, 0. Tapi kasus COVID di Thailand akhirnya waktu itu naik di akhir tahun. Kata temen gue sih gara-gara banyak orang Myanmar yang robos masuk ke Thailand. Waktu itu kan Myanmar belum kudeta ya, masih bisa mikirin liburan tahun baru jadi. Tapi di Februari 2021, angka kasus COVID ini sempat turun. Sampai akhirnya mulai di Maret naik, dan terus naik sampai kayak sekarang. Sampai gue bikin video ini di tanggal 10 Juli 2021, angka harian kasus COVID di Thailand hari ini tuh masuk rekor tertinggi di sana. 9.326 kasus. Rekor tertinggi dia nggak ada apa-apanya ya dibanding kasus harian kita di tanggal yang sama. Tuh, kasus harian COVID di tanggal 10 Juli 2021 di Indonesia. 35.000 edan. Disitulah Lung Tu akhirnya bikin press conference. Press conference buat menenangkan dan menguatkan masyarakat. Ini lu lihat dulu deh press conference-nya kayak apa. 2 ปี 2 ปี อะไร 2 ปี ยูเทอมยู ไม่รู้ดิ แซวคำแซววันเลข2เมื่อกี้ อดทนไปด้วยกันนะเราจะต้องเผชิญสถานการณ์ไปด้วยกันแล้วร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกันนี่มันที่จะแก้สำเร็จเข้าใจไหมนี่คือคนที่จะแก้ปัญหาให้เราก็คือคนไทยทุกคนนะจ๊ะขอเพียงแค่กำลังใจเท่านั้นเอง Ini nggak ada yang salah kan? Jadi salah karena dia ngomong dengan diakhiri imbuhan naja. Naja. Ini nih imbuhan yang santuy ke teman gitu, imbuhan friendly kayak ngomong ke temen. Ini yang akhirnya diserang. Orang-orang sana tuh jadi kayak, ini nih masalah serius, bukan waktu bercanda. Bisa-bisa lu ngomong santai pakai naja gitu. Tapi kalau menurut lu gimana pas lu lihat press conference tadi? Apakah benar terlalu santai, kayak terlalu meremehkan? Atau menurut lu udah formal? Silakan komen. Akhirnya naja ini banyak dipakai orang buat nyindir Lung Tu. Beberapa sampai dibikin jadi lagu. Kayak ini nih, ini lagu judulnya Naja. Isinya ya nyindir Lung Tu tentang penanganan COVID dan vaksin di sana. นายกเมืองไทยพูดมาได้ไงคำว่านะจ๊ะ Ada juga yang bikin jadi lagu Ihsan yang nyanyi cewek-cewek 2. Tapi favorit gue yang ini. Ini lagunya paling pendek tapi paling enak kalau menurut gue. Lu coba baca liriknya deh. Mantap liriknya. ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นเธอรู้บ้างไหมว่าใจฉันเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องทนกับการไม่ค่อยจริงจังแถมยังไม่ฟังใครเห็นบ้างไหมว่าใครกำลังร้องไห้จะเป็นจะตายเท่าไรวันนี้เธอพูดง่ายได้ว่ายังสบายนะจ๊ะพ่อมึงสิไอ้ควาย Gimana? Enak gak? Lagu buat minta Perdana Menteri turun loh ini loh. Ya udah akhirnya buat maksa Lung Tu turun, orang-orang demo lagi. Tapi kali ini karena angka COVID lagi tinggi, mereka demonya di kendaraan masing-masing. Pakai motor dan mobil. Mereka konvoy keliling Bangkok sambil nyuruh Lung Tu turun. Itu pakai kendaraan semua demonya? Ya enggak, yang nggak punya kendaraan tetap jalan kaki. Nah, kemarin juga ada beberapa yang nanya ke gua. Bang, kok demonya lempar tepung? Nah, lempar tepung ini sebenarnya buat nyindir Tamanat Prompau.
salah satu menterinya Lung Tu yang pernah dipenjara di Australia karena jadi pengedar narkoboy. Hebat ya? Di Australia dipenjara gara-gara jadi pengedar, balik ke Thailand jadi menteri. Gila. Terus si menteri ini, Tamanat Prompau ini, pas ditanya tentang masalah itu, sempat ngomong, itu bukan obat terlarang, itu cuma tepung. Nah, pernyataan itu yang bikin orang-orang jadi demo bawa tepung, demo lempar tepung. Ya, seru sih ini, jadi kayak pas songkran. Selain demo, kali ini IG-nya Lung Tu, @prayutofficial, juga diserang. Jadi sekarang nih, kalau lihat IG-nya, posan dia tuh isinya ya foto-foto dia lagi kerja. Tapi kalau lihat tekan orang-orang di IG dia, itu isinya semuanya adalah tekan minta dia turun. Dan gara-gara ini Lung Tu jadi matiin opsi mention di IG-nya. Jadi sekarang lu udah nggak bisa tuh mau mention IG Lung Tu di komen atau di posan lu, udah nggak bisa, udah dimatiin. Kena mental kali doi ya. Kalau menurut lu gimana? Nah tadi kan di awal gue bilang ya gue sebenarnya udah bosen ngomongin ini kan. Tapi akhirnya yang bikin gue bahas ini lagi adalah pertama banyak yang minta, kedua karena artikel-artikel model gini. Salut, Lung Tu menyumbang 3 bulan gajinya untuk penanganan COVID di Thailand. Terus banyak yang mention gue di artikel-artikel ini, minta gue baca komen-komennya. Pas gue cek komen-komennya, edan. Dipuji-puji loh Lung Tu sama orang kita. Terus gue capture komen-komen ini, gue kasih ke teman-teman gue yang orang Thailand, dan mereka pada ngamuk. Mereka bilang itu cuma strategi Lung Tu doang, karena yang minta dia turun udah makin banyak. Jadi dia nyoba narik simpati orang-orang sana dengan ngerelain gaji 3 bulan itu. Yang ketarik simpatinya bukannya orang Thailand, malah orang Indonesia. Dan jujur nih, beberapa teman gue di sana ngomongnya tuh mirip. Mereka tuh bilang kayak, kita nggak butuh sumbangan dia, kita butuhnya dia turun. Ya udah gue bantu jelasin lah, orang Indonesia tuh nggak tahu kelakuan Do itu sebenarnya kayak apa. Do itu udah mendekati diktator gitu kan, pada nggak tahu di sini kan. Taunya cuma ngerelain gaji. Tapi sebenarnya ini emang penyakit orang kita juga sih, yang dari dulu udah sering gue omongin. Orang kita tuh kan terlalu gampang narik kesimpulan kan. Lihat satu artikel dikit yang ngomong bagus tentang sesuatu, langsung dipuji. Tanpa ngecek dulu track record orang yang mau mereka puji itu sebenarnya kayak apa sebelumnya. Gak usah jauh-jauh tentang Lung Tu yang gak banyak orang kita ngikutin deh. Di Indonesia aja, selama PPKM ini, gue yakin banyak dari lu yang udah ngeliat video ini. Mulai hari ini sampai tanggal 20, tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online, Pak. Ya. Ini kan kesannya kayak si bapak ini nyuruh tambal ban buat kerjanya online ya. Ini video ini kesebar, viral, orang-orang pada komennya bener-bener gak nahan diri. Ternyata video itu dipotong. Video aslinya kayak gini. Mulai hari ini sampai tanggal 20, tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online, Pak. Ya, tambal ban monggo. Sing mau tambal ban berapa? Nggih. Berapa? Nggih, pakai masker iki, Pak, nggih. Nggih. Gimana? Cuma dipotong sekitar 5 detik, tapi isi videonya jadi beda banget. Dan gue yakin, video versi aslinya ini gak akan nyebar, gak akan seviral video versi fitnahnya. Orang kita. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang update di Thailand. Gimana Lung Tu yang masih nggak turun-turun ya. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. ไม่ใช่เวลามาล้อเล่น